Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Kita sudah bisa mulai belajar? Bisa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Saya minta dari salah satu dari anak-anakku untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirna batal watani wa nahbatal banati bi qulubihim ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'ahu wa zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin Allahumma astur 'aiba sayyi'ani wa la tudrik barakata 'ilmihi minni rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi, kita absen dulu supaya kita mengetahui kehadiran dari anak-anakku, apakah ada yang sakit atau yang memang ada halangan sehingga dari salah satu dari anak-anakku ada yang tidak masuk. Baik, Ayu Suhriyanti, Azizatur Rahman, Haki Ari Putra, Iza Wiwi Yasan, Lina Elianisi, M Faril Ramdhani, Nazwa Julia Pandi, Nurul Laili, Faridatul Alia, Rania Putri Adisna, Rizky Mulyawan, Sarisa Aulia, Silpa Mutiara, Pizan Aprisa, Siti Silpa Aulia, Muhammad Sohibul Rizki. Baik, terima kasih anak-anakku. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang akidah akhlak. Kalau yang minggu kemarin kita membahas pengertian akidah itu seperti apa. Nah, lalu kemudian kita akan lanjutkan kepada materi selanjutnya tentang amal soleh. Amal soleh. Nah, amal soleh ini ada dua kata. Yang pertama ada amal dan soleh. Amal itu artinya perbuatan.
soleh itu yang baik. Nah ini secara bahasa, secara istilah perbuatan yang positif yang dilakukan oleh seseorang atau perbuatan yang baik dilakukan seseorang. Nah, di dalam amal soleh ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik-baik, sehingga perbuatan yang baik ini akan ketika dilakukan maka akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik yang kita lakukan maka yang kita dapatkan baik pula. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah kabar gembira. Ketika kita melakukan kebaikan itu maka Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu contoh, misalnya kalau kita mau berbuat baik, misalnya anak-anakku mempunyai uang 5.000, terus kemudian ada temannya yang tidak kebetulan pada hari itu tidak membawa uang atau tidak ada uangnya. Lalu kemudian dari salah satu kalian mengajak temannya untuk belanja. Nah, ketika diajak belanja, kalian memberikan uang 2.000 kepada teman kalian. Nah, kebaikan itu terletak pada ketika kalian ikhlas memberikan uang yang 2.000 itu kepada teman kalian yang tidak mempunyai uang itu. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalas dengan hati yang senang dan hati yang gembira yang kalian berikan uang itulah, sehingga kemudian Allah balas. Kita terkadang tidak pernah tahu balasan itu apakah langsung di dunia ataupun di akhirat. Tetapi yang jelas Allah pastikan setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan dibalas. Nah, kita sering atau mungkin kalian sering mengalami ketika kalian berbuat baik kepada siapapun saja, apalagi kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita atau saudara-saudara kita. Teman kita yang kadang-kadang dia bukan saudara kita, dia bukan adik kakak kita, saudara kandung kita, tetapi hanya sekedar teman sebagai manusia, teman sebagai satu kelas. Tetapi dengan hatinya yang sangat senang dan gembira diberikan uang hanya 2.000, padahal tidak seberapa uang yang 2.000 itu. Tetapi kenapa? Kita yang pernah merasakan tidak punya uang lalu kemudian diberikan uang. Kan jam pelajaran pertama, kedua terus keluar main. Terus kadang-kadang ada teman kita kadang-kadang dia tidak sarapan. Lalu kemudian kita berikan, kita ajak dia. Saya dulu sering dulu ketika saya SMA sering tidak pernah membawa uang jajan. Tetapi dengan kesabaran dan karena memang kita tidak punya uang, ada saja teman yang mengajak saya pergi ke kantin. Entah dengan 1.000, 500, 2.000. Kita tidak sadar di situ kadang-kadang muncul tiba-tiba di mulut kita itu ucapan ya Allah terima kasih, mudah-mudahan panjang umur murah rezeki teman saya yang memberikan saya uang. Saking senangnya kita karena kita punya uang. Ya namanya kita mondoknya kadang-kadang bulan pertama saja kita punya uang banyak, kita punya uang. Tapi ketika di bulan-bulan pertengahan sudah mulai bermasuk, apalagi kalau sudah mau akhir-akhir bulan, wah itu sudah di otak kita sudah macam yang kita pikirkan.
Itu kapan kita diberikan didatangkan atau dititipkan entah jajan, padahal sederhana maunya kita. Yang penting yang namanya kita masih begini siapapun, yang penting perut kita terisi. Tetapi karena dengan kesabaran sehingga Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada teman kita atau siapapun, kadang-kadang Allah berikan kepada kita apa yang kita inginkan. Kita tidak pernah sadar. Jangan kemudian teman yang Allah titipkan kita rezeki kepada teman atau orang tua atau siapapun, jangan pernah kalian berpikir yang dititipkan itu ini kan datangnya dari saya. Bukan. Kita kadang-kadang berpikirnya begitu. Nah, berpikirnya kita, ternyata rezeki yang saya miliki ini ada rezeki dari saudara saya, entah siapa. Nah, itu kita berpikir. Nah, dengan berpikirnya kita seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya apa? Ketika kita semakin berbuat baik, semakin kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Nikmat itu jangan diartikan hanya sekedar senang saja. Nikmat kalau susah itu kira-kira nikmat apa enggak? Nah, ayo. Jadi semua apa yang kita rasakan itu nikmat. Nikmat misalnya kita sengsara, nikmat kita tidak punya uang, itu nikmat. Artinya apa? Kalau kita kembalikan kepada Allah, seandainya kalau saya diberikan nikmat terlalu banyak, mungkin saya akan menjadi sombong. Maka nikmat ketika kita bersyukur ada atau tidak ada, kita selalu happy, kita selalu senang. Maka itulah tandanya bahwa kita mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Jangan kita berpikir kita punya uang, ini kan nikmat. Ya itu nikmat. Kita tidak punya uang, ini tidak nikmat. Nikmat itu juga rahmat. Itu rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian muncul nanti istilah-istilah, kalau kita tidak punya, maka kita akan berpikir, ternyata orang pun pernah tidak punya. Terus kita berpikir juga, ternyata orang itu juga pernah dia tidak punya, maka saya pun pernah juga tidak punya. Maka tidak ada muncul kata-kata sombong pada diri kita. Sehingga kesimpulan dari ayat itu, Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita bersama-sama punya kemarasan. Nah, dari penjelasan ini ada pertanyaan? Oke, coba. Baik, amal soleh itu dibagi menjadi berapa sih? Amal soleh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal soleh kepada sesama manusia. Amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Oke. Sebenarnya amal soleh kepada Allah amal yang baik. Sholat 5 waktu amal soleh apa tidak? Itu suatu kewajiban. Terus kemudian kita berinfak sedekah kepada masjid atau musala atau sekolah, itu amal soleh apa tidak? Nah, itu amal soleh dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Karena masjid, musala di tempat orang umum, tempat orang pengajian, sekolah, sholat, itu adalah pada sesungguhnya kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh kepada sesama manusia, ya seperti yang tadi, yang saya contohkan tadi. Kita ada orang pegawai misalnya di rumah kita atau di ranting kita, maka bagi anak-anakku yang santriwati masak beras misalnya, pergi ke pokok bersama-sama. Nah itu amal soleh karena kita membantu. Terus kemudian yang santri ikut ngecok nangka ares, itu juga membantu. Nah, apapun yang kalian lakukan tidak akan terbatas
kalau melakukan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Nah, kesimpulannya adalah amal soleh ini adalah jika kalian melakukannya tanpa ada embel-embelnya, artinya ikhlas, melakukan perbuatan yang baik dan terus menerus kalian lakukan, maka kembalinya kepada diri kita. Nah, itulah anak-anakku materi pertemuan minggu yang kedua ini. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.